Kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih Bapa, segala kemurahan dan kebaikan-Mu yang senantiasa melindungi kami, menghantarkan kami di hari yang baru ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengawali aktivitas kami dan segala pekerjaan kami. Ya Tuhan, biarlah kami dapat menjadi orang yang bersuka cita lewat firman-Mu yang akan Engkau perdengarkan bagi kami. Dan bukakan hati kami dengan segala kerendahan hati kami untuk dapat menemukan maksud dan pesan firman yang akan Kau sampaikan kepada kami, agar kami dapat dibekali dan terus disinari oleh firman-Mu dalam segala aktivitas kami akan kami lakukan untuk satu hari ini. Ini doa kami Tuhan, sertailah kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Ratapan pasal yang ketiga ayat yang ke-41. Saya akan bacakan dan beginilah firman Tuhan. Marilah kita mengangkat hati dan tangan kita kepada Allah di sorga. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apabila kita berpatokan kepada pikiran kita sendiri, mungkin kita bisa terjebak pada sikap membenarkan diri, di mana penyakit membenarkan diri dan selalu hanya mengatasnamakan kebenaran diri sendiri bisa membuat apa yang dikatakan orang lain dan mengarahkan kita kepada pemikiran bahwa orang lain bisa menjadi orang yang tidak benar di hadapan kita, atau bahkan memperparah keadaan di mana kita bisa melihat orang lain itu hanya kita pandang sebagai orang yang salah. Dan lebih parahnya, kita bisa mengatakan dan membenarkan diri kita di hadapan Tuhan tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan merasa diri sendiri yang paling benar, mungkin kita akan bisa terjebak memandang orang lain itu tidak akan memberi kesempatan kepada mereka untuk benar di hati kita atau mungkin di hadapan kita. Merasa diri paling benar merupakan kenyataan yang paling sering menghinggapi orang, termasuk kita. Bukan hanya untuk kalangan anak-anak muda, bahkan juga kalangan orang tua yang lanjut usia pun sering bisa dihinggapi oleh sikap yang seperti ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, sikap seperti ini bisa muncul mungkin karena seseorang itu bisa lebih memiliki banyak pengalaman, mungkin karena dia orang yang punya pendidikan yang tinggi, atau dia adalah orang yang punya harta yang banyak, atau dia punya jabatan yang tinggi yang mungkin bisa membuat dia memandang sebelah mata atau merendahkan orang lain. Kita merasa apa yang kita pikirkan dan kita lakukan itulah yang terbaik. Dan orang-orang seperti biasanya yang ada di sekitar kita, mungkin mereka akan memberikan masukan atau gagasan atau ide, kita mungkin sulit untuk menerimanya. Sikap seperti ini bisa menimbulkan berbagai perselisihan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sebagaimana manusia, kita memiliki keterbatasan dan kelemahan kita. Tidak ada manusia yang sempurna, bahkan diri kita sendiri pun tidak sempurna. Oleh sebab itulah, hal yang pertama yang perlu kita lakukan adalah memeriksa diri kita, mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita sendiri. Kita wajib untuk mengoreksi dan memeriksa diri kita. Tentu bukan dengan kebenaran yang ada dalam diri kita. Tentu bukan karena sesuatu hal yang ada di dalam diri kita. Tapi standar operasi
untuk memeriksa diri kita adalah firman Tuhan. Dengan firman Tuhan, kita dipanggil, kita diarahkan untuk mampu menilai siapa diri kita. Tentu, semua berangkat dengan hati yang terbuka untuk mau mengakui kesalahan, untuk mau mengakui kelemahan kita kepada Tuhan, sebagai bentuk pengakuan kita bahwa kita bukanlah orang yang sempurna, bahwa kita adalah orang yang lemah dan orang yang terbatas. Itu sebabnya lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, mengingatkan kita seperti apa yang dilakukan oleh penulis kitab Ratapan ini. Sikap doa yang ditujukan, sikap doa yang diperlihatkan, dan sikap doa yang ditunjukkan umat Israel dalam nats ini adalah sikap doa pengakuan dosa dan penyesalan yang mencerminkan kesungguhan mereka untuk mengakui segala kekurangan dan kelemahan mereka. Mereka rindu untuk berada bersama di dalam hadirat Tuhan. Mereka rindu untuk mau bersekutu kembali dengan Tuhan. Mengangkat hati dan tangan sebagai tanda kesiapan untuk kembali berdamai dengan Allah. Dan tentu dengan sikap seperti ini, dengan tanda kesiapan seperti ini, kita lewat firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, siap untuk menantikan apa yang Allah mau perbuat bagi hidup kita. Dan firman Tuhan untuk kita pada hari ini juga mengingatkan kita, janganlah mengeluh karena keadaan apapun. Janganlah mengeluh karena situasi apapun. Tetapi baiklah kita periksa hidup kita dan berbaliklah dan berpalinglah ke Tuhan agar kita dapat mengangkat hati dan tangan kepada Allah. Amin.